Kau merasakannya, bukan? Dengungan rendah kecemasan yang menyelimuti dunia saat ini, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selama berminggu-minggu, kau telah melihat berita utama. Kau telah mendengar bisik-bisik. Nubuat. Perang. Sebuah kota kuno, Damaskus, terjebak dalam baku tembak. Berita-berita berteriak bahwa peringatan berusia 2000 tahun akhirnya menjadi kenyataan. Tanggal 16 Juli, Damaskus akan menjadi tumpukan reruntuhan. Ini jenis berita yang membuat bulu kuduk berdiri, entah kau percaya pada Tuhan atau tidak, pasukan pertahanan Israel telah mengonfirmasi serangannya. Ibu kota Suriah, salah satu kota tertua di dunia, kini menjadi sasaran. Istana Kepresidenan. Kementerian Pertahanan diserang. Kepanikan melanda perbatasan. Di Washington, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyerukan ketenangan. Tapi kau bisa melihat ketegangan di matanya. Dunia menahan napas, menatap Timur Tengah, menunggu langkah selanjutnya, yakin inilah cerita besarnya. Tapi bukan itu apa yang baru saja terjadi di dalam tembok sunyi Vatikan? Itulah kisah sebenarnya. Saat dunia menatap ke timur, Paus Leo ke-14 justru memalingkan pandangannya ke barat. Dan apa yang dia lakukan telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh gereja Katolik, sebuah guncangan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bom atau perbatasan, dan semuanya berkaitan dengan jiwa manusia. Ini bukan tentang politik. Ini tentang peringatan dari Yesus Kristus sendiri. Sebuah peringatan yang diabaikan selama beberapa generasi, hingga hari ini, beberapa jam yang lalu, ketika laporan dari Damaskus membanjiri siaran berita, tragedi lain terjadi. Tragedi yang lebih sunyi, tidak melibatkan jet tempur, tapi entah kenapa terasa lebih mengerikan. Di Amerika Serikat, di sebuah kota yang dikenal karena kekuatannya, di tempat orang-orang berkumpul untuk aksi persatuan, sebuah bom meledak. Itu bukan serangan asing. Korban yang terluka, nyawa yang hilang, itu adalah tindakan sesama warga. Terhadap warga lainnya, serangan terhadap gagasan bahwa kita masih bisa bersatu. Beritanya brutal, membingungkan. Itu adalah gejala lain dari dunia yang mengoyak dirinya sendiri dari dalam keluar, dan semua orang, dari Presiden As hingga para kardinal di Roma, mengira Paus Leo akan mengeluarkan pernyataan standar, doa untuk perdamaian di Timur Tengah, kecaman terhadap kekerasan, permohonan diplomasi yang dirangkai dengan hati-hati. Tapi dia tidak melakukan satupun dari itu. Sebaliknya, dia membatalkan seluruh jadwal publiknya. Dia meninggalkan lorong-lorong kekuasaan, menjauh dari para diplomat dan reporter yang menunggu, dan pergi ke kapal terkecil dan paling pribadi di dalam tembok Vatikan. Dia tidak mengeluarkan pernyataan. Dia tidak berpidato. Dunia menginginkan seorang politisi. Tapi yang mereka dapatkan adalah seorang gembala. Dan apa yang dia katakan dari kapal sunyi itu, disiarkan tanpa peringatan lewat saluran sederhana Vatikan, membuat jutaan orang terdiam. Dia berdiri di hadapan salib kayu sederhana. Wajahnya dipenuhi duka yang terasa purba. Dan dia mulai berbicara. Dia tidak menyebut Israel atau Suriah, setidaknya tidak pada awalnya. Dia tidak membahas Menteri Rubio atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia berbicara tentang tragedi di Amerika. Dia berbicara tentang pengeboman itu dan menghubungkannya dengan nubuat tentang Damaskus dengan cara yang tak seorang pun di bumi ini menduganya. Dia berkata, dan kau bisa mendengar getar di suaranya, selama beberapa hari, dunia telah menyaksikan sebuah kota yang disebut dalam nubuat, menunggu saat ia menjadi tumpukan reruntuhan. Kita melihat puing-puingnya dan kita bersyukur itu bukan kita. Kita melihat asapnya dan kita lega itu bukan di langit kita. Dia berhenti sejenak dan menatap langsung ke kamera. Rasanya seperti dia sedang menatap langsung ke arahmu, tapi Yesus tidak hanya memperingatkan kita tentang kota-kota jauh yang akan runtuh. Dia memperingatkan kita tentang rumah yang terpecah belah melawan dirinya sendiri. Dia memperingatkan tentang masa di mana saudara melawan saudara. Ketika kasih menjadi dingin. Ketika racun kepahitan mengubah suatu bangsa menjadi reruntuhan hasil ciptaannya sendiri. Nubuat yang seharusnya kita perhatikan bukan hanya tentang Damaskus. Itu adalah peringatan tentang kita. Bayangkan keheningan di lorong-lorong Vatikan. Bayangkan telepon-telepon yang berdentang tanpa henti di kantor berita. Paus baru saja mengambil sebuah badai geopolitik, sebuah tanda nubuat yang menjadi pusat perhatian jutaan orang, dan mengangkatnya seperti cermin, menuju barat, menuju Amerika, menuju kita semua. Dia mengatakan bahwa keruntuhan yang sesungguhnya, yang diperingatkan Yesus, tidak selalu datang dari tentara luar. Ia datang dari pembusukan di dalam, dari penyakit rohani yang membuat seseorang menanam bom di tempat yang seharusnya menjadi simbol persatuan. Dampaknya langsung terasa di dalam Vatikan.
Sumber internal mengatakan kekacauan terjadi. Kaum tua, para kardinal kuat yang mengelola diplomasi gereja, marah besar. Mereka melihat ini sebagai kesalahan fatal. Salah satu dari mereka dilaporkan berkata bahwa Paus telah meninggalkan panggung dunia hanya untuk berbicara tentang perasaan. Dia membuat tahta suci terlihat lemah. Yang lain mengeluh bahwa Paus telah mengasingkan sekutu kuat Amerika dengan menyalahkan korban. Mereka menginginkan pernyataan tentang Timur Tengah. Mereka ingin Paus memainkan perannya dalam permainan besar antar bangsa. Tapi Paus Leo menolak. Dia melihat serangan terhadap Damaskus dan pengeboman di As bukan sebagai dua peristiwa berita yang terpisah, tetapi sebagai dua gejala dari penyakit yang sama persis. Dunia yang telah melupakan instruksi paling dasar dari penciptanya, kasihilah sesamamu. Umat Katolik di seluruh dunia kini sedang merenungkan hal ini. Kau bisa melihatnya di internet, di forum-forum, dalam obrolan grup keluarga. Beberapa orang berkata, akhirnya ada seorang paus yang berbicara tentang krisis yang sebenarnya, krisis spiritual. Mereka merasa terlihat. Mereka merasa akhirnya ada seseorang yang menyinggung perpecahan yang dalam dan menyakitkan dalam budaya kita sendiri. Orang-orang seperti Lisa, seorang guru dari Ohio, yang menulis, "Aku menangis saat menontonnya." Dia satu-satunya pemimpin yang tampaknya memahami bahwa pertikaian itu tidak hanya terjadi di luar sana. Itu ada di sekolah kita, di kota kita, di hati kita. Namun, yang lain merasa sangat terganggu. Mereka bertanya, mengapa dia membuat ini menjadi politis? Mengapa dia menghakimi Amerika ketika sedang terjadi perang? Mereka merasa dia naif, atau lebih buruk lagi, bahwa dia sedang melemahkan posisi gereja dengan menolak terlibat dengan kekuatan dunia menurut cara dunia. Brandon, mantan anggota militer, berkomentar, dengan segala hormat, Romo, ada musuh nyata di Timur Tengah. Menuding kami sekarang tidak membantu siapapun. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah ketegangan inti dalam iman modern. Apakah kita fokus pada pertempuran di luar tembok kita, atau penyakit di dalamnya, dan kemudian datanglah momen paling kuat. Detail tunggal yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Setelah pidatonya, seorang jurnalis berhasil meneriakkan sebuah pertanyaan saat Paus meninggalkan kapal. Siarannya masih berlangsung. Dunia menyaksikan. Reporter itu berteriak, "Bapak Suci, para pengkritik Anda mengatakan Anda mengabaikan nubuat dari Yesaya, bahwa Anda diam terhadap kehancuran Damaskus." Paus Leo ke-14 berhenti. Dia tidak menoleh. Selama beberapa saat, yang terlihat hanyalah punggungnya, dengan jubah putih sederhana. Lalu, tanpa berbalik, ia mengucapkan 4 kata yang jatuh dengan bobot seberat gunung. Damaskus adalah sebuah kota, ucapnya lembut. Hati manusia adalah dunia. Lalu ia berjalan keluar, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Damaskus adalah sebuah kota. Hati manusia adalah dunia. Dalam satu kalimat itu, ia mendefinisikan ulang seluruh percakapan. Dia sedang berbicara kepadamu. Dia sedang berbicara kepadaku. Bahwa kita bisa terobsesi dengan tanda-tanda di langit dan konflik di peta, sementara mengabaikan dunia yang rusak di dalam dada kita sendiri. Dunia di mana kepahitan, kezombangan, dan kebencian sedang melengkarkan perang mereka sendiri. Perang yang pada akhirnya meluap ke jalan-jalan kita, ke dalam politik kita, dan ya, ke tempat-tempat seperti Damaskus. Lalu mengapa ini penting bagimu? Entah kau Katolik, Protestan, Yahudi, Muslim, atau ateis, mengapa momen ini penting? Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seorang pemimpin global menolak untuk bermain dalam permainan. Ia menolak untuk membiarkan kita mengambing hitamkan musuh asing atas masalah yang tumbuh di halaman belakang kita sendiri. Ia berkata bahwa kekerasan yang kita lihat di layar hanyalah bunga jelek terakhir dari benih yang ditanam dalam momen-momen sehari-hari. Dalam cara kita berbicara satu sama lain di internet. Dalam penghinaan yang kita rasakan terhadap orang-orang yang memilih berbeda dari kita. Dalam pelapukan perlahan dan dingin terhadap rasa kasih sayang yang telah menjadi norma. Baru kitab Yesus sudah memperingatkan tentang hal ini. Dia tidak hanya memberikan nubuat tentang negeri-negeri yang jauh. Peringatannya yang paling mendesak adalah tentang keadaan hati kita sendiri. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Karena dari dalam, dari hati manusia, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, tipu daya, hawa nafsu, iri hati, fitnah, kesombongan, kebodohan. Dia sedang memberikan kita diagnosis rohani. Dan selama 2000 tahun, kita sebagian besar mengabaikannya, lebih suka mencari penjahat di tempat lain,
Paus Leo ke-14 baru saja membaca diagnosis itu keras-keras kepada seluruh dunia. Ia mengangkat tragedi di Amerika dan berkata, ini adalah gejala. Inilah bentanya ketika sebuah Roma terpecah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah para kardinal di Roma akan mencoba membungkamnya? Apakah para pemimpin politik akan mengecam pesannya? Kita tidak tahu. Vatikan menahan napas. Washington panik. Dan orang-orang beriman dipaksa untuk mengajukan pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Bagaimana jika nubuat yang paling penting bukan tentang jatuhnya sebuah kota, tetapi tentang jatuhnya kemanusiaan kita sendiri? Apa yang kita lihat ini lebih dari sekadar siklus berita. Ini adalah persimpangan spiritual, momen untuk memilih. Apakah kita terus memandangi cakrawala, menunggu tanda, menunggu pertempuran yang membuktikan bahwa kita adalah pihak yang benar? Ataukah kita memiliki keberanian untuk menatap cermin yang diangkat Paus Leo, dan menghadapi reruntuhan yang sedang kita ciptakan di rumah kita sendiri? Mungkin ini bukan hanya berita gereja. Mungkin ini adalah panggilan bangun bagi dunia. Pengingat bahwa perang tertua tidak dilancarkan dengan rudal dan tank, melainkan di wilayah sunyi dan penuh pertarungan dalam hati manusia. Apa pendapatmu? Apakah Paus Leo ke-14 adalah seorang nabi yang memanggil kita untuk melihat luka-luka kita sendiri? Atau pemimpin yang naif dan tidak memahami bahaya nyata di dunia? Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu percaya bahwa percakapan ini penting, jika kamu ingin terus mengeksplorasi pertemuan antara iman, kekuasaan, dan masa depan kita, berlanggananlah saluran ini, karena kisah ini baru saja dimulai.